Berapa barisnya? Bagikan ke belakang. Di sini buku paketnya ada nomor bukunya ya. Jadi dicek, nanti harus dikembalikan sesuai dengan nomornya, jangan kurang. Jadi kelihatan kalau yang kalian pegang buku apa, nomor berapa kelihatan hilangnya. 4, yang itu 54. Boleh dilihat-lihat dulu, kita akan bahas bab 1. Bab 1. Dua 4, 25 ya. Tadi ibu pegang pulpen nggak? Oke, sudah dilihat-lihat, sudah cukup. Jatuh. Biarin. Yang akan dipelajarin bab 1. Ada Among Us. Udah kan, menarik banget buku baru. Oke, sudah ya, tutup dulu bukunya. Ibu buka pertemuan hari ini. Udah, tutup dulu. Simpan dulu. Yuk, bersiap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin berdoa? Fikri yang biasa. Yuk, siapkan. Di tempat saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana nikmataka wansur alaina rahmaka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin amin rabbal alamin. Semoga belajar hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Amin amin. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Banyak ya. Aira. Oh, Naila. Oke, yang sakit satu orang Naila aja. Naila minggu lalu juga sakit ya. Oke, supaya lebih semangat lagi kita berdiri dulu. Berdiri di bangku di tempat masing-masing. Boleh kalau nggak cukup di lorongnya. Ayo pegang nggak? Peregangan dulu sedikit-sedikit. Sudah lebih rileks. Ayo Fikri berdiri. Oke, siap, sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu nasional. Oke, sudah siap? Sikap sempurna berdiri. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah siap belajar semua?
dari sini. Semua pegang buku coding. Bawa. Alhamdulillah ya, kita udah ada bukunya nih, khusus untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan, betul. Pernah dengar AI kan? Apa kepanjangan dari AI? Artificial Intelligence. Atau bahasa Indonesianya ya, kecerdasan artifisial gitu. Oke. Jadi biasanya coding dan AI, tapi sekarang diserap ya bahasa Indonesia jadi coding dan kecerdasan artifisial. Kita akan belajar di bab 1 dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali dan dapat memahami konsep berpikir komputasional. Sama seperti judul babnya, bab 1 tentang apa? Berpikir komputasional dalam kehidupan. Apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir kreatif. Terus kita kenapa perlu belajar coding? Kenapa belajar coding itu penting? Melatih berpikir logis. Oke, kalian sudah hidup di dunia digital. Ngerasa nggak sekarang namanya dunia digital? Apa itu digital? Teknologinya sudah semakin canggih ya, makin modern, makin maju, makin bagus. Terus, suka main game? Ada yang nggak suka? Kalian usianya berapa tahun? 12, 11, 12. Di usia di bawah 12 tahun itu masih disebut anak-anak ya. Di bawah 13 tahun itu masih disebut anak-anak, masih usia bermain. Berarti pastinya suka bermain dan salah satunya juga game online, bener gak? Terus kemudian pernah belanja online? Pernah pakai apa? Shopee. Terus Lazada, terus Tokped, apa lagi? TikTok Shop. Nah, dengan belajar coding, kalian tidak hanya jadi pengguna nantinya. Biasanya kita cuma nikmatin aja teknologi yang udah ada, tapi bisa jadi pencipta. Artinya nanti ke depannya kalian bisa menciptakan games, bikin website, bikin aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk orang banyak. Gitu. Kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Seperti seorang programmer untuk memecahkan masalah-masalah yang simple aja. Nanti kita juga akan bermain game coding. Apa itu berpikir komputasional? Di buku kalian juga ada. Coba dicek dulu. Pengertian berpikir komputasional ada di halaman 4. Adalah cara berpikir. Satu orang yang keras. Samri. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar yang dibutuhkan. Iya, menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Jadi dilakukan oleh manusia ataupun komputer ataupun bisa keduanya untuk memecahkan masalah sehari-hari tadi. Membantu membuat keputusan yang baik, berpikir kreatif, terstruktur. Terus juga kalau kita belajar coding atau berpikir komputasional itu bisa menghemat waktu supaya lebih efisien. Bisa beradaptasi dengan teknologi dan mengembangkan kreativitas diri. Oke, kemudian kita lanjut langsung ke materinya nih. Di halaman 5 juga di buku kalian ada 4 metode berpikir komputasional atau 4 pilar. Yang pertama ada decomposition atau dekomposisi. Adalah
Iya, metode memecahkan sebuah masalah yang besar menjadi bagian yang kecil-kecil, yang lebih sederhana. Oke, yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi, mengenali, memahami struktur dan keteraturan yang ada dalam data atau informasi. Jadi kalau misalnya ada yang mirip-mirip polanya bisa dianalisis. Yang ketiga, abstraction, yaitu abstraksi. Yaitu adalah metode memfokuskan masalah yang penting dan menyisihkan yang tidak relevan, yang nggak penting disisihkan. Nanti kita lihat contohnya. Yang keempat adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritma, yaitu penyelesaian masalahnya berupa rangkaian langkah terstruktur. Kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang dekomposisi, contohnya ada masalahnya rumahnya itu kotor. Jadi perlu membersihkan rumah nih dalam kehidupan sehari-hari. Rumahnya kan besar ya. Masalahnya besar, berarti kotornya lumayan besar. Kita bisa kumpulkan ke bagian-bagian kecil. Yang pertama dengan nyapu dan ngepel lantai. Kalau udah selesai lanjut ke merapikan tempat tidur misalnya. Terus membersihkan dapur. Terus membersihkan kamar mandi, membuang sampah, dan membersihkan jendela. Di buku kalian ada nggak contoh lainnya? Dekomposisi. Apa? Nggak ada. Contohnya pementasan drama tuh di situ. Kelengkapan panggung, buat kostum, buat cerita, dan lain-lain. Oke, lanjut yang kedua tadi ada pengenalan pola. Contohnya itu menentukan rute tercepat ke sekolah. Ngamatin pola kemacetan setiap hari. Pernah ngerasain nggak? Pernah sadar kalau hari Senin dan Jumat itu lebih macet daripada hari yang lain? Setuju nggak? Atau sama aja, kalian rumahnya deket ya? Nggak kena macet. Terus kalau 6:30 itu, kalau misal jam 6, lebih kosong jalanan. Tapi kalau 6:30 atau lebih macet lagi, kayak gitu. Kita cari rute tercepat, mengenali pola-pola. Nah, di sini ada contoh pattern recognition. Coba perhatikan dari gambarnya nih, lingkaran segitiga. Selanjutnya tanda tanyanya diisi, ganti segitiga. Warna merah. Warna merah juga kan, merah semua. Oranye ya? Iya. Orange, tapi kelihatan di proyektornya agak merah, apa-apa. Lanjut yang kedua, segi 4 biru. Ya, persegi warna biru, semuanya sama. Pola ketiga. Selanjutnya apa? Warna kuning. Selanjutnya? Persegi apa segitiga? Segitiga. Segitiga juga warna merah, kayak gitu. Oke, kalau abstraksi tadi ngumpulin informasi dan mengabaikan masalah yang nggak penting. Ini contohnya. Ada ngatur rencana liburan. Daripada memikirkan semua kemungkinan kecil, kamu fokus hanya pada tujuan, anggaran, transportasi, dan penginapan. Detailnya. Ini contoh gambar, tebak gambarnya apa artinya? Re ini apa namanya? Muka, jidat,
dahi, kening, rekening gendut. Maksudnya rekening gendut. Ini ngatur rencana liburan. Jadi dengan uang sekian kita bisa ngatur keuangannya untuk apa aja, fokus pada tujuannya, anggarannya, transportasi, penginapan, dan menghilangkan hal-hal yang membingungkan. Contoh berikutnya untuk yang algoritma yang keempat. Kita sederhana ya, biasa membuat teh manis. Sama nggak ini cara-cara struktur langkahnya yang kalian lakuin biasa? Siapin panaskan air, masukkan tehnya ke dalam gelas, masukin air panas, tunggu sampai tehnya larut, tambahin gula, aduk, dan siap disajikan. Sama nggak? Ada yang bikin tehnya beda dengan cara kayak gini? Misalnya disajikan dulu gitu, baru diaduk di depan orangnya. Apa? Apa dulu? Gulanya dulu. Oke. Apa? Gak perlu ngerebus air. Oh, tehnya ikut direbus juga. Oke. Dengan algoritma, dengan cara awalnya yang beda-beda, tapi endingnya tetap jadi teh yang biasa siap disajikan. Itu juga bisa. Nanti kita lihat contohnya lagi. Oke. Di buku kalian halaman 14, kita lihat contohnya yang algoritma. Mulai mencari makanan berdasarkan langkah ke petak 1, 2, 3, makanan selesai. Dari yang gambar kucing, dapetin ikan, halaman 14 paling atas. Ya. Ini mengenali pola. Ini nanti dulu. Belok kiri, belok kanan. Maksud dari berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti komputer. Atau kita bisa memerintahkan komputer. Seperti apa? Contohnya ada di gambar kucing ini. Mau dapetin ikan. Kalau misalnya secara naluri manusia, kita bisa muter-muter dulu segala macam. Tapi kalau komputer kan diperintah harus dengan yang jelas ya. Seperti kita bikin robotik. Ada anak-anak, mahasiswa atau siapapun bisa bikin robotik. Tapi dengan perintahnya yang jelas. Misalnya robotnya bisa berjalan mengikuti garis hitam. Pernah nggak ngeliat? Iya. Ikutin garis, kalau ada penghalang harus lewatin. Iya, kalau ada penghalangnya dia bisa berhenti. Nah, tapi itu sistemnya harus udah disetting dulu kan. Kalau misalnya ikutin garis terus, akhirnya garis yang nggak putus-putus dia terus aja jalan sampai kemanapun. Terus kalau misalnya ada hambatan dia nggak disetting untuk bisa berhenti, dia nabrak ya rusak gitu kan. Nah, sama kayak gini. Sistem dasarnya cuma bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah. Nah, si kucing ini bergerak ke kanan sebanyak berapa langkah? 3. Oke, lihat yang bawahnya. Oke, kalau yang digambar ini flow chartnya ya. Untuk mulai mencari makan, berjalan 1 langkah, belum nyampe. Berarti lanjutin lagi langkah ke 2, ke 3, dapat makanan, baru selesai. Itu namanya flow chart. Langkah-langkahnya. Oke, aktivitas deep learning 1.2. Ada gambar lebah menuju ke madu. Nah, ini yang maksud Ibu tadi dengan cara kalian bikin teh, awalnya mau naik dulu kah atau mau turun dulu dengan cara yang beda, pasti endingnya tujuannya sama. Kalau cara kalian gimana? Lebahnya kemana dulu? Ke bawah. Ke depan dulu apa ke bawah dulu? Coba siapa yang pilih ke depan dulu? Yang langsung maju, lurus. Baru nanti ke bawah.
Kan ada banyak cara. Yang milih lebahnya ini jalan maju dulu. Jalan ya, terbang kalau lebah. Siapa yang milih lebahnya maju dulu? Tunjuk tangan. Yang semangat, yang yakin, jangan setengah-setengah. Oke. Yang milih lebahnya untuk turun dulu. Tunjuk tangan. Nah, ternyata dengan cara yang kedua lebih banyak. Boleh aja. Terus habis lebahnya ke bawah, terus kemana? Ke kanan. Ke bawah berapa langkah? 1, 2. Berarti ada 2 cara lagi. Yoga bilang 1. Habis 1 nanti ke kanan Yoga. Terus baru ke bawah lagi. Oke, boleh aja. Kita gambarin. Ada berapa kotak dia? Ternyata ada 3 cara buat dapat 4 cara bisa. Gimana gambar lebahnya? Gambar ikan. Gitu ya. Dengan cara yang pertama bisa langsung lurus dulu. Ada yang turun, ada yang turunnya 2 kali. Ini cara kedua, ini cara ketiga. Terus zigzag juga bisa ya. Nah, tapi caranya yang paling singkat, yang paling betul untuk mengefisiensi, lebih hemat langkah, berarti lebih bagus dia, menghemat waktu juga pastinya. Kalau kita lihat yang ke kanan dulu cara pertama. Berjalan ke kanan, berapa kotak, berapa langkah? Yang satu tuh yang lebih. Yang lebih singkat. Iya. Gimana nih? 2 langkah. Itu aja ya. Sama aja sebenarnya. Juga bisa Bu yang lebih kanan. Iya, yang langsung ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Arahnya kita hanya bisa ke atas, ke kanan, atas, kanan, bawah, kiri. Jadi pas tuh, seperti jarum jam ya. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Terus udah ke bawah 2. 7 langkah. Sama aja yang kedua berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama semua. Tapi sama aja semua berarti 7, efisiensinya sama. Tujuan akhirnya sama. Ya. Tapi tadi yang ngide buat cara zigzag gimana? Gini. Boleh aja, tujuannya juga tercapai. Tapi tidak efisien. Kayak tadi cara membuat teh, ternyata ada yang tehnya ikut direbus. Terus masukin gula dulu. Baru air, baru teh, diaduknya bareng kayak gitu. Sama aja semuanya dengan tujuan akhirnya sama. Oke. Kemudian ntar kita cari yang lain. Kelihatan? Ya, ada math game. Can you get John to school the right way? Gampang. Siapa yang mau nyoba? Banyak ya. 1 orang dulu.
Udah satu-satu, nanti gantian yang lain. Jangan lo kelebihan dong. Bisa lewat luar ya. Kan startnya pintunya kan di sini. Ikutin dong. Lebih efisiennya keluar. Boleh. Mau? Banyak ini. Mau cari yang sama, kita polanya dulu ya. Nih. Absen 9. Bentar, Ibu cek. Hapus dulu. Bentar, agak lama. Lama ya? Hasil di depan. Benar, lanjutin. Lanjut. Kelewatan dikit hapus. Oke, sama semua pasti kayak gitu. Terima kasih. Iya. Apanya tutup? Sama apa beda ya? Sama ya, cuma beda orangnya aja. Ternyata jalannya ini banget ya. Oke. Itu namanya labirin. Oke. Kita coba yang lain. Sekarang modelnya ada ininya. Stretch. Bermain bloki, labirin. Nanti Ibu kirimin linknya ya. Nanti bisa namanya permainan bloki nih. Namanya bloki games. Nanti Ibu kirim linknya boleh. Oke, cek, lihat ke depan. Perhatikan arah hijaunya ya, panahnya nih. Dan orangnya dia bergerak maju atau ke kirinya dia. Ke kiri atau ke kanannya. Nah ini kalau majunya berapa kali? Kita coba jalankan program. Nah belum berhasil kan? Belum sampai tujuan. Kita akan sampai tujuan. Berarti berapa langkah dia? Butuh
2. Coba kita 2 dulu. Atau ada yang bilang 4? 3. Coba 3 dulu ya, biar yang ini lihat nih. Kalau salah dia bakal kelewatan. Nah, berarti harusnya berapa? Atau ada belok kanan kirinya? Kita coba ya, yang aneh-aneh dulu. Siap-siap kaget. Belok. Kayak gitu. Kecilin dulu. Oke, berarti di level yang pertama nih mudah ya, cuma 2 langkah aja. Oke, berhasil. Oke, sekarang butuh apa aja? Maju sekali. Posisinya maju sekali, terus belok kiri. Belok kiri. Lurusnya nggak ada. Lurus nggak ada kiri. Bergerak maju lagi. Terus belok kanan. Bergerak maju. Pakailah majunya. Kalau belok baru hadap aja. Belum maju. Oke, setuju nggak nih kayak gini? Coba kita jalankan. Oke, berhasil. Oke. Nah, ini kesempatannya ada nih tulisannya, Anda memiliki 2 blok tersisa. Berarti hanya 2 doang yang boleh diambil. Kan kalau bergerak maju aja butuhnya banyak ya, majunya sampai berapa kali langkah nih. Sedangkan 3, tapi kita nggak boleh ngambil lebih dari 2, udah nggak bisa diambil lagi. Ada perintah yang baru, repeat until, artinya diteruskan sampai gitu, diulangi sampai melakukan, repeat until do. Ya, diulangi sampai dengan melakukan. Maju doang kan perintahnya, tapi terus diulangi sampai tandanya itu mencapai finish. Diulang berarti terus maju gitu. Coba kita jalankan program. Nah, sampai dengan pusatnya. Kayak gitu. Nah, lebih repot lagi nih. Ini udah ada kuncinya. Kita butuhnya 5 blok. Kalau misalnya perintahnya kayak tadi level 2, maju, belok kayak gitu kan lama ya. Lebih dari 5 blok. Jadi kita usahakan yang pertama ada repeat until-nya. Terus maju, belok mana? Kiri kanan. Kiri. Habis kiri maju. Kanan nggak? Udah ya? Habis maju, kiri, maju, kanan, terus diulangi lagi. Dari habis kanan, ulangi lagi, bergerak maju, terus belok kiri lagi, kayak gitu. Nah, kita sampai level 4 aja. Nanti kalau misalnya mau lanjut, Ibu kirim linknya ya. Oke, kayak gitu. Coba. Oke. Udah lanjut kayak gitu sampai level 10. Ini kalau misalnya lebih dari jam 11 mungkin 11 lewat 10 ya. Nanti baru istirahat. Nanti baru habis itu sama pulangnya tetap. Oke, kalau yang kode rahasia kayak gini udah pernah ngerjain belum? Gampang ya? Buku. 6373. Apa? BUKU 6110 3.
Baju. Delapan lima sembilan dua. Topi. Coba siapa yang mau nyoba? 5 orang. 5 orang maju duluan. Sini baris. Kamu udah kali gantian. Gantian. Iya, nanti ada lagi. 5 orang. Ini 4, 5. Nanti yang lain. Iya, gantian. Fikri. Kegeser ini. Roti. Oke, biru. Ada yang salah nggak? Sama ya, betul semua. Coba kita cari lagi. Banyak ini sebenarnya kalau kalian lihat. Kok nggak bisa? Coba kerjain di bukunya. Repot nggak nih? Jedanya gimana ya? Oh, nama kota. Langsung jawaban. Langsung jawaban. Coba kalian kerjain dulu, kalau udah tahu jawabannya baru maju. Bebas yang mana duluan. Ya, cepet-cepetan. Harus tahu jawabannya dulu. Ini nama kota di Indonesia. Ayo duduk nanti. Iya, nggak dihapus dulu. Satu-satu aja. Nggak kelihatan.
Kita ambil 4 nomor aja. 6 nomor, 6 nomor. absen 4 aja Bu. Bebas, berarti 6 orang aja nih yang maju. Bu. Apa? Itu ada 2 Bu. Langsung jawabannya apa? Mikir dulu baru pegang spidol. Ada yang 1 huruf, ada yang 1 angka, ada yang 2 angka. Apaan? Nama kota di Indonesia. Mikir dulu, nanti nulis di depan. Nama kota, cluenya. Oke. Terima kasih. Apa? Ada yang 1, ada yang 13 gitu, bisa juga. Oh, tahu. Itu 1 Bisa jadi dua-duanya. Apa? Yang mana? Yang mana? Bisa jadi dua-duanya. Ya udah, tulis. Ayo tulis. Sebu. Ya, banyak. Yoga udah belum? Udah. Yang belum? Yang belum. Ya, gantian. Salah ganti lagi itu tadi. Yang udah nggak usah Bu. Lewat sana. Yang udah nggak usah. Yang udah nggak usah. Gantian, kasih kesempatan yang belum. Saya belum. Jangan nutupin. Isi dulu. Satu-satu. Fikri. Ibu. Ya, tulis. Oke, yang udah duduk dulu, belum selesai. Ya, yang lain duduk kembali. Satu lagi yang kosong. Lamri udah. Siapa lagi? Satu lagi. M atau A, C, A, enggak ya? Ini Aceh apa? Belakangnya ada lanjutannya berarti ya? Bukan Aceh, berarti apa? Ayo yang terakhir jawabannya apa? Kita jawab dulu baru itu. Magelang, tulis. Ini bawahnya ada jawabannya. Nanti kita cek jawabannya. Tuh. Nggak bercanda. Oke, kita cek jawabannya.
Gelang. Oh. Terus apa yang ada yang tahu? Agak sulit ya. Oke, sudah menyerah, kita cek jawabannya. Ya, salah. Mama gelang bener ya? Tulis lagi. Acehnya salah. Acehnya harus ada lanjutannya. Salah ya? Kok Magelangnya Merauke-nya yang dicoret? Harusnya Acehnya. Ternyata ada yang 1 angka, ada yang 2 angka. Oke, nggak bercanda. Balik duduk. Oke, cluenya yang ini lebih sulit ya. Ada yang 1 angka, ada yang 2 angka. Yuk, selanjutnya Ibu kasih 1 link lagi nih untuk bermain. Ya, terakhir. Ya. Nih kalau yang ini kita main bersama, cobain dulu. Oke, sebelumnya fokus lagi. Ayo topok 1, topok 2, topok 3. Oke. Di sini ada tambahannya dulu, materi menjadi jagoan internet yang sehat dan aman. Dunia maya itu luas. Kita harus cerdas dalam menjelajahinya. Kalian punya media sosial? Nah, apapun yang kalian posting di sana, bikin status apapun, nge-like, nge-subscribe, ngikutin orang, following, terus kalian nge-posting, nge-retweet segala macam, itu pasti menjadi jejak digital kalian. Artinya apa yang kamu unggah akan selamanya ada. Misal kalian lagi bikin status, aduh lagi galau nih. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ketika kalian sudah menjabat jadi gubernur, jadi wali kota, kalian bakal masih ke-record, rekam jejaknya masih ada. Oh dulu dia sealai itu ya misalnya. Dulu dia ternyata pro-nya ke siapa gitu. Ternyata dia lucu dulu kayak gini, suka bercanda, kok sekarang serius banget misalnya. Kayak gitu. Jadi postinginnya bisa Ibu lanjutkan. Oke, kemudian yang kedua, kalian tiap memposting sesuatu harus melindungi privasi kalian. Jangan sampai kalian ngeposting hal-hal yang privasi seperti alamat rumah, terus pribadi kalian seperti apa, semua ditonjolin di sana, nggak boleh. Terus stop hoax, artinya kita harus bisa membedakan benar dan salah. Walaupun kalian masih kategori anak-anak, kalian akan masuk ke usia remaja ya. Kalian udah harus tahu yang mana yang benar, mana yang bohong. Sekarang AI udah merajalela, video-video udah banyak yang kelihatannya asli, tapi ternyata itu cuma editan. Dikiranya benar, misalnya ada telepon, ada dari penipu, kayak gitu. Kalian harus tahu kebenaran beritanya. Jangan ikut-ikut nyebar berita hoax. Oke, gimana sih cara kerjanya AI? Ada yang tahu? Dengan cara apa?
Iya, mengambil informasi-informasi. Contohnya kayak apa? Kayak kita pakai ChatGPT atau Meta AI. Kalian sekarang lebih sering langsung Google apa? Biasa googling dulu atau langsung nanya ke ChatGPT? Google. Ada dua. Kalau Google masih ada stepnya ya, masih nyari mau link yang mana dipilih. Kalau ChatGPT langsung dapat jawabannya, lebih instan ChatGPT. Gimana cara berpikirnya ChatGPT? Tadi ngumpulin informasi, betul. Nah, ada nih sistem permainannya kayak gini. Perhatikan semua. Ada namanya AI for Ocean. Ocean paham nih berarti. Oke, kita baca sama-sama. Sampah yang dibuang di air Oke, perkenalkan ini contoh AI-nya nih. Dia mengumpulkan banyak informasi seperti apa. AI awalnya nggak tahu suatu objek itu dinamakan ikan atau sampah. Tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Tadi ada pengenalan pola kan kita belajar. Untuk program AI, gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Yuk, pertama kita perlu mengidentifikasi dulu ini ikan bukan. Ikan. Ini tidak. Tahukah Anda, ini ada informasi nih. 17 miliar ton atau pon plastik memasuki laut setiap tahun. Banyak banget ya. Jadi kita ngelatih sebuah mesin. Ngasih informasi yang banyak ke mereka. Ikan bukan. Belum. Tahu kan Anda, 80% dari polusi laut berasal dari sisa-sisa sampah. Kalau misalnya kita sebut ini ikan, ini sampai beratus-ratus lebih juga bisa nih. Kita udah masukin 30 gambar. Coba kita lanjutkan ya. Selanjutnya ya kita lihat apakah AI bisa mengetahui sebagaimana rupa ikan. Oke, terus udah kan tadi kita ngumpulin informasi ke dalam mesin AI, terus dia yang sekarang mendeteksi. Nah, dia udah pinter nih, udah tahu siapa yang lolos, siapa yang ikan berarti lolos, yang bukan ikan ke bawah. Kayak gitu terus. Nah tadi ada nggak informasi kaleng ibu masukin? Kayaknya ada. Coba kita lanjutkan. Nah, berdasarkan pelatihan Anda, berikut ini beberapa objek yang diidentifikasi AI sebagai ikan. Ternyata kalau kita ngasih informasi yang salah pun dia bisa mendeteksi dan dia nyimpen di memorinya dia kalau itu adalah fakta yang dia dapat.
walaupun dia nggak tahu benar salahnya. Nih, yang kita masukin tadi ternyata yang ini termasuk juga dalam ikan. Jadi dia punya informasi dia adalah ikan. Kayak gitu, semakin banyak informasi yang kalian masukin sampai jutaan, makanya itu semakin pinter si AI. Kalau kalian pernah tanya ChatGPT yang aneh-aneh, kadang ada jawabannya kami tidak mengetahuinya, kami tidak mengenalnya, biasanya kayak gitu. Itu karena informasi belum ada di dalam AI-nya. Tapi si objek Nah, ini juga bisa kalian ituin ya. Ngasih terus aja sampai selanjutnya kayak gitu. Nah, ada lagi tadi ini ikan atau bukan? Tapi dia adalah makhluk laut. Kalau kita belum melatih dia, melatih mesinnya, kita nggak tahu. Dia bukan ikan. Padahal dia juga makhluk laut. Nah, terus ajarin lagi ini ya atau tidak. Banyakin lagi gitu ya. Nah, ini. Apakah ini berada di dalam air? Pertanyaannya sekarang itu. Udah sampai situ dulu. Kesimpulannya hari ini berarti kita sudah mengenal bentar. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah mengenal 4 konsep bagaimana berpikir komputasi. Yang pertama adalah dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat berpikir algoritma. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Buka halaman 8. Ayo. Halaman 8 atas. Ayo berlatih. Nomor 1. Masalah yang muncul harus. Ayo pilihannya ada di atasnya, pilihan jawabannya. Ayo baca sama-sama nomor 1. 1, 2, 3. Oke, benar. Nomor 1 dihadapi. Nomor 2 jawabannya apa? Memahami masalah. Nomor 2 memahami. Nomor 3 pada apa? Pengamatan yang rinci. Boleh. Coba kita lihat deh. Nomor 4, metode algoritma melatih kita untuk nomor 3 algoritma ya. Nomor 4 untuk memahami lagi dan memecahkan masalah, dalam memecahkan masalah gitu. Nomor 5 metode abstraksinya di mana? Ayo. Nomor 5 metode abstraksi melatih kita untuk fokus pada inti permasalahan.
Melatih kita untuk algoritma. Oke, gitu aja. Ya, sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Terima kasih, terus maju pemikiran beriringan dengan majunya teknologi. Terima kasih kepada kelas 6. Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat. Iya, bukunya dikumpulkan. Taruh di bawah papan tulis. Ini bukan itu di dalam.